Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia rasanya karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama belajar bersama ilmu magnet rezeki. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang sempat mengikuti acara ini. Anda semua adalah orang luar biasa. Anda sudah berkorban waktu, berkorban perhatian, maka saya doakan semoga kalian semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup Anda penuh berkah, penuh jaya, penuh mulia, penuh keajaiban, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Rida. Saya Certified Training Magnet Rezeki, juga pengurus Korwil Sulam Papua. Keseharian saya juga, saya beraktivitas sebagai ASN di pemerintah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sharing salah satu jurus ilmu magnet rezeki dari 101 jurus. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini yaitu jurus dahsyat, sangat luar biasa tentang ilmu paradox of candy. Apa itu paradox of candy? Paradox of candy artinya paradoks dari sebuah permen. Jadi, sahabat online semua, jikalau sekarang saya berada di samping Anda, saya punya permen di saku kanan saya, tapi sayang, permennya sudah tidak terbungkus. Lalu permen itu saya tawarkan kepada Anda. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda mau menerima permen saya? Saya benar-benar ikhlas loh. Tetapi kenapa sepertinya Anda tidak mau menerima permen tersebut? Tapi tunggu, sebentar. Di saku kiri saya masih ada permen dan masih terbungkus rapi. Lalu saya berikan kepada Anda. Pertanyaan saya kembali, apakah Anda mau menerima permen itu? Mau ya? Ternyata permen ini permen yang memang sangat Anda sukai. Mungkin karena terbungkus rapi dan lebih steril. Akhirnya Anda mau menerimanya. Oke. Akhirnya Anda menerimanya. Saya senang dan bahagia Anda mau menerima permen tersebut. Nah, lantas pada saat Anda mau makan permen itu di hadapan saya, tiba-tiba Anda membuang bungkusnya begitu saja. Apa yang Anda lakukan terhadap bungkusnya? Ternyata bungkusnya Anda buka, lalu Anda buang. Loh, saya tersinggung berat dengan perlakuan Anda. Sebenarnya Anda itu maunya apa sih? Nah, aneh ya. Inilah paradoksnya. Nah, sahabat online semua, permisalan ini sebenarnya merupakan cermin kita semua. Mau isi permennya, tapi tidak mau bungkusnya. Sebaliknya, kalau tidak ada bungkusnya, maka kita tidak mau menerima permennya. Sahabat online yang dirahmati dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menerima paket kiriman, pasti isinya dibungkus rapi dong ya. Ada SOP-nya sebagai seorang kurir. Isinya dibungkus rapi dengan kardus yang rapat. Kalau nggak ada bungkusnya, tentu kita akan protes ke pengirimnya. Pak, kenapa sih nggak dibungkus? Kenapa pembungkusnya robek? Kenapa pembungkusnya ini terbuka? Kita pasti komplain, ya kan? Nah, betul ya. Atau kalau misalnya ada hari spesial, misalnya kita ulang tahun atau anniversary, ada sahabat kita yang memberikan kado dan kadonya itu tidak dibungkus. Namanya kado ya, tapi tidak dibungkus. Yang uniknya lagi,
Kenapa dia lantas meminta maaf kepada kita dan berkata, maaf ya, sorry ya, kadonya nggak dibungkus, nggak sempat, tadi buru-buru. Tapi mudah-mudahan kamu suka dengan ini. Rasanya kita terima, oke, kita terima. Tapi itu kurang surprise atau ya kurang afdal. Entah karena kenapa. Nah, sahabat online semua, begitu juga dengan Allah. Allah Maha Pemberi rezeki, memberi rezeki dengan cara selama ini kita tidak ketahui. Caranya menjadi rahasia bagi semua orang. Allah membungkusnya rapat-rapat dengan sesuatu yang kita tidak butuhkan, bahkan sama sekali kita tidak sukai. Pertanyaannya, apakah yang kita tidak sukai itu? Yes. Sesuatu yang kita tidak sukai itu biasanya berupa persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Cobaan-cobaan yang kita tidak suka. Musibah apalagi. Wabah apalagi. Padahal di balik itu Allah justru menyimpan rezekinya yang sangat-sangat indah. Dari sini sahabat online semua. Yang dirahmati oleh Allah dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita ini sering sekali tidak mau menerima isi kalau tidak ada bungkusnya. Betul ya? Nah, maka ilmu ini sangat sesuai dengan ilmu rezeki. Karenanya sahabat online, hal ini menjadi rahasia dan tidak semua orang mengetahui tentang ilmu ini. Nah, ilmu ini berkata apa? Ilmu ini berkata bahwa rezeki itu tidak mungkin datang tanpa bungkus. Dan bungkusnya itu adalah berupa persoalan, berupa ujian. Dan kita sama sekali kita tidak butuhkan. Jadi rezeki itu datang pada kita pasti dengan bungkus. Nah itu tadi, ujian dan cobaan. Dan biasanya semua orang itu menolaknya. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima persoalan, karena dia tidak butuh bungkusnya, dia hanya butuh isinya. Atau jangan-jangan itu pun yang berlaku di antara kita semua. Oke. Kita terima dulu ilmu ini dan kita pelajari bersama-sama dan insya Allah kita akan mampu mempraktekannya. Harus siap ya? Oke. Nah, akan tetapi sahabat online semua, tidak ada permen yang datang tanpa bungkus. Permen pasti datang dengan bungkusnya. Maka ketika orang dikasih bungkus, dikasih persoalan, dikasih ujian, dikasih cobaan, ya seharusnya bisa menerimanya. Karena kenapa? Itu adalah bagian dari rezeki yang disampaikan kepada kita. So, respon kita harusnya berbahagia. Tapi jika orang lain yang menerima bungkusnya atau yang mengalami persoalan, maka kita yang harus berempati. Nah, kalau untuk diri kita sendiri, cobalah kita mensyukuri dan berbahagia. Kenapa? Karena di balik bungkusnya itu pasti ada permen yang manis. Begitu juga Allah. Allah yang kasih masalah, Allah yang kasih ujian, Allah yang kasih cobaan, maka terimalah dengan lapang dada, terimalah dengan ikhlas, terimalah dengan ridho. Memang ini tidak mudah, tapi bagaimana caranya? Ini merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan pertolongannya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yusibinhu." Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, Allah akan menimpakan kepadanya ujian dan musibah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Allah itu Maha Penyayang. Ketika kita belum siap, maka Allah belum memberikan rezeki yang dahsyat. Bisa jadi ketika kita diberi rezeki, kita kufur nikmat. Malah nantinya mungkin kita jauh dari Allah dan kita tidak mendapatkan rezeki akbarnya, rezeki yang dahsyat dan rezeki yang luar biasa di akhiratnya nanti. Berupa apa itu? Berupa surga. Nah, contoh yang paling sering
di kehidupan sehari-hari kita yang paling sering kita lakukan. Misalnya, bagaimana ketika kita menolak rezeki? Misalnya, seorang ibu lagi menjemur pakaian. Pas lagi menjemur pakaian, tiba-tiba hujan. Si ibu pun mengeluh, ya hujan. Sering ya seperti itu. Atau bapak-bapak yang sudah siap mau berangkat ke kantor, siap mau ketemu klien, siap untuk presentasi, tiba-tiba kendaraannya mogok. Habis bensinnya padahal dia sudah rapi. Apa keluhannya bapak-bapak itu? Ya, dasar motor tidak tahu diuntung. Motor pun disalahkan. Nah, keluhan-keluhan ini adalah bagian dari penolakan rezeki. Karena kenapa? Ketika kita tolak bungkus permennya, saat kita tidak mau menerima bungkusnya, maka permennya pun hilang, sahabat sekalian. Bungkus yang indah itu kita tidak butuhkan, tapi kedatangannya sepaket dengan rezeki yang kita harapkan. Ibarat malaikat pembawa rezeki. Ada yang tahu enggak nama malaikat pembawa rezeki? Ada? Nah, namanya malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini tiap hari membawa paket-paket rezeki dengan bungkus yang indah kepada kita. Tapi kita malah mengusirnya. Seberapa banyak rezeki yang Anda usir? Gak usah yang kemarin, hari ini saja. Seberapa banyak, sahabat sekalian? Jawabannya adalah sebanyak keluhan atas sesuatu yang kita tidak suka dan kita tidak mau menerimanya. Maka setelah mengerti ilmu paradox of candy, katakanlah dalam hati kepada diri Anda sendiri, setiap kali ada persoalan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu lanjutkan, hei persoalan, hei musibah, terima kasih ya, aku bersyukur mendapatkanmu karena telah menjadi bungkus rezekiku. Allah Maha Besar telah mengirimkan rezeki yang besar dengan mendatangkan bungkus permen. Itulah kamu. Maka aku menerimanya dengan lapang dada. Aku bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sahabat online semuanya. Nah, mulai sekarang kita sudah tidak punya persoalan karena persoalan itu sekarang telah menjadi anugerah buat kita semua. Kita nggak punya lagi musibah karena kenapa? Musibah itu adalah anugerah buat kita semua. Itu adalah bungkus permen yang membalut rezeki yang sebentar lagi datang pada diri kita semua. Oke? Selamat menjalankan ilmu paradox of candy dan nikmati setiap masalah-masalah atau persoalan-persoalan Anda. Katakan, ya Allah, aku bersyukur atas masalah yang Engkau timpakan kepadaku. Maka sebentar lagi rezekiku yang berlimpah akan datang pada diri Anda. Sahabat online semua, inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa disehatkan dan mendapat keajaiban, kemuliaan, dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.